Apakah Anda bangun sekali atau lebih setiap malam untuk ke kamar mandi? Anda mungkin berpikir itu normal, bagian tak terelakkan dari penuaan, sebuah ciri khas. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang krusial. Tindakan sederhana itu, yang diulang setiap malam, bisa jadi menghabiskan lebih dari sekadar beberapa jam tidur. Itu bisa berdampak langsung pada ingatan Anda, energi Anda untuk hari berikutnya, dan bahkan memberi tekanan yang tidak perlu pada jantung Anda. Yang paling mengkhawatirkan, hal itu meningkatkan risiko jatuh di malam hari secara berbahaya yang dapat mengubah hidup Anda. Hari ini, kita akan membahas epidemi diam-diam yang memengaruhi jutaan lansia, nokturia. Dan saya akan menunjukkan cara cerdas dan sederhana untuk minum air, agar Anda akhirnya dapat menikmati tidur malam yang nyenyak dan tanpa gangguan. Tidak, ini tidak normal, dan saya ingin Anda memahaminya dengan saksama. Pola bangun berulang kali ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah sinyal peringatan yang dikirimkan tubuh Anda, dan konsekuensinya bisa jauh lebih serius daripada yang Anda bayangkan. Izinkan saya melukiskan sebuah gambaran, yang sayangnya sudah terlalu familiar bagi banyak orang. Kegelapan malam, Anda terbangun dengan lesu karena keinginan untuk buang air kecil. Anda bangun dari tempat tidur, mungkin sedikit pusing, pandangan. Anda kabur karena tidur. Jalan menuju kamar mandi, yang familiar di siang hari, berubah menjadi jalan setapak dengan rintangan tak terlihat dalam kegelapan. Sebuah langkah yang terlewat, karpet yang terpeleset, sebuah perabot di jalan Anda. Tersandung, jatuh. Konsekuensinya bisa sangat menghancurkan. Patah tulang pinggul, cedera kepala, pergelangan tangan patah. Jatuh di malam hari ini bukan sekadar kecelakaan yang tidak menguntungkan. Ini adalah penyebab utama rawat inap, hilangnya kemandirian, dan penurunan kualitas hidup yang drastis pada orang dewasa yang lebih tua. Pemulihannya lama dan menyakitkan, seringkali menandai titik balik dalam otonomi seseorang. Keselamatan. Mereka adalah yang terpenting, dan setiap perjalanan ke kamar mandi di malam hari meningkatkan risiko itu secara eksponensial. Namun, risikonya lebih dari sekadar fisik. Bayangkan otak Anda, pikiran Anda. Setiap kali tidur Anda terganggu, setiap kali Anda terbangun tiba-tiba, otak Anda kehilangan kesempatan untuk melakukan proses vital pembersihan dan konsolidasi memori. Selama fase tidur nyenyak inilah otak kita memperbaiki dan mereboot fungsinya, membuang racun, dan mengkonsolidasikan ingatan hari itu. Pernahkah Anda merasa lebih pelupa, sulit berkonsentrasi, atau lebih mudah tersinggung dan kurang sabar di siang hari? Bukan hanya penuaan, seperti yang dikatakan banyak orang. Seringkali, kurangnya tidur nyenyak dan restoratiflah yang berdampak buruk. Penelitian terbaru telah mengaitkan nokturia kronis dan tidur yang terfragmentasi dengan peningkatan risiko penurunan kognitif dan bahkan kemungkinan peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif jangka panjang. Pikiran Anda membutuhkan istirahat yang nyenyak agar tetap lincah, jernih, dan bersemangat. Dan mari kita bicara tentang jantung Anda. Organ vital yang bekerja tanpa lelah untuk Anda. Setiap kali Anda terbangun tiba-tiba dalam kegelapan, tubuh Anda mengalami lonjakan adrenalin. Detak jantung dan tekanan darah Anda tiba-tiba meningkat. Bayangkan ini terulang 2, 3, atau bahkan 4 kali setiap malam. Ini adalah tekanan konstan pada sistem kardiovaskular Anda. Bagi seseorang yang sudah memiliki kondisi bawaan seperti hipertensi, gagal jantung, atau bahkan aritmia, pola malam hari ini bisa sangat berbahaya, meningkatkan risiko serangan jantung. Jantung Anda berhak mendapatkan istirahat yang damai dan tenang, bukan lari cepat malam hari yang terus-menerus yang membuatnya mengalami lonjakan stres berulang kali. Kelelahan kronis, rasa lelah yang tak kunjung hilang, sangat membebani emosi dan psikologis. Nokturia tidak hanya merampas waktu tidur Anda, ia juga merampas kegembiraan, energi, dan kemampuan untuk menikmati hidup sepenuhnya. Nokturia mencegah Anda bermain dengan cucu-cucu Anda dengan vitalitas yang sama, menikmati hobi favorit, atau bersosialisasi dengan teman-teman tanpa merasa kelelahan.
Anda mulai merasa mudah tersinggung, kehilangan motivasi, dan kualitas hidup Anda menurun drastis. Anda mulai pasrah, menerima bahwa beginilah adanya sekarang. Tetapi percayalah, tidak harus seperti ini. Anda berhak mendapatkan malam-malam, tidur nyenyak dan hari-hari yang penuh energi dan vitalitas. Wajar jika kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Mengapa tubuh saya, yang dulu memungkinkan saya tidur nyenyak, kini terus-menerus membangunkan saya? Ada beberapa alasan fisiologis yang semakin terasa seiring bertambahnya usia. Salah satu yang paling umum adalah kandung kemih. Seiring bertambahnya usia, cenderung kehilangan elastisitas dan kapasitas penyimpanannya. Apa yang dulunya dapat ditampung sepanjang malam tanpa masalah, kini dianggap penuh dengan volume urin yang lebih sedikit. Seolah-olah sensor menjadi lebih sensitif. Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, otot dasar panggul dapat melemah, yang menyebabkan rasa ingin buang air besar dan kesulitan menahannya hingga pagi. Namun, bukan hanya kandung kemih yang berubah. Tubuh kita memproduksi hormon penting yang disebut vasopresin, juga dikenal sebagai ADH atau hormon antidiuretik. Fungsi utamanya adalah memberi tahu ginjal untuk mengonsentrasikan urin dan memproduksi lebih sedikit cairan di malam hari. Seiring bertambahnya usia, produksi hormon ini dapat menurun, yang berarti ginjal Anda terus memproduksi urin dengan kecepatan yang lebih konstan, bahkan saat Anda tidur. Seolah-olah saklar malam yang memperlambat, produksi urin tidak bekerja sefisien sebelumnya sehingga saklar tersebut terus terbuka. Penyebab umum lainnya, yang seringkali diremehkan, adalah penumpukan cairan di kaki dan pergelangan kaki Anda di siang hari, terutama jika Anda menghabiskan banyak waktu duduk atau berdiri. Retensi cairan ini, yang dikenal sebagai edema, umum, terjadi dan seringkali tidak disadari. Saat Anda berbaring dan mengangkat kaki, cairan ini, akibat gaya gravitasi, didistribusikan kembali ke seluruh tubuh. Ginjal Anda, dalam upaya menjaga keseimbangan cairan, mendeteksi kelebihan cairan ini dalam sirkulasi dan mulai memproses serta membuangnya, sehingga produksi urin meningkat secara signifikan di malam hari. Tubuh Anda berusaha membuang kelebihan cairan ini. Tetapi hal ini dilakukan setidaknya pada waktu yang tepat bagi Anda untuk beristirahat. Selain itu, nokturia bisa menjadi tanda peringatan adanya kondisi kesehatan lain yang perlu diperhatikan dan harus dievaluasi oleh dokter Anda. Contohnya diabetes, yang dapat meningkatkan produksi urin, gagal jantung, yang dapat menyebabkan penumpukan cairan, sleep apnea, yang mengganggu tidur dan dapat memengaruhi produksi hormon, atau bahkan masalah spesifik seperti pembesaran prostat pada pria dan prolaps kandung kemih atau uterus pada wanita. Obat-obatan tertentu, terutama diuretik yang diresepkan untuk tekanan darah tinggi atau retensi cairan, juga dapat berkontribusi signifikan terhadap masalah ini. Sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda untuk menyingkirkan atau mengelola kondisi-kondisi ini, karena mengatasi penyebab yang mendasarinya sangatlah penting. Memahami semua alasan fisiologis ini adalah langkah pertama, tetapi memahami masalahnya saja tidak cukup. Yang penting untuk diketahui adalah meskipun nokturia umum terjadi, itu bukanlah sebuah kalimat atau kondisi yang tidak dapat diubah. Anda tidak perlu pasrah pada malam-malam yang terganggu ini dan segala konsekuensi seriusnya. Ada strategi cerdas dan sederhana yang, jika diterapkan secara konsisten, dapat membuat perbedaan besar dan mengembalikan tidur nyenyak yang Anda idamkan. Dan salah satu yang paling mengejutkan dan efektif, yang saya janjikan di awal percakapan ini, berkaitan langsung dengan sesuatu yang mendasar seperti bagaimana dan kapan Anda minum air sepanjang hari. Ini bukan soal mengurangi minum, tetapi minum dengan cara yang lebih strategis dan lebih sadar. Tepat sekali. Salah satu kesalahpahaman paling umum yang saya lihat dalam praktik saya adalah keyakinan bahwa untuk menghindari terbangun di malam hari, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mengurangi minum air di siang hari. Dan ini bukan hanya kesalahan, tetapi juga penipuan diri yang, paradoksnya, dapat memperburuk masalah. Bayangkan,
Tubuh Anda adalah mesin canggih yang membutuhkan air agar berfungsi dengan baik. Jika Anda membatasi asupan cairan sepanjang hari, tubuh Anda akan masuk ke mode konservasi. Dan apa yang terjadi ketika tubuh Anda merasa tidak mendapatkan cukup hidrasi? Pertama, urin Anda menjadi lebih pekat. Urin yang pekat ini dapat mengiritasi kandung kemih Anda, membuatnya merasa perlu buang air kecil lebih sering, meskipun volumenya lebih sedikit. Seolah-olah detektor kepenuhan kandung kemih Anda menjadi hipersensitif. Namun, masih ada lagi. Ketika Anda mengalami dehidrasi di siang hari, tubuh Anda mencoba mengimbanginya. Seiring berlalunya sore atau malam hari, Anda cenderung merasa haus yang lebih intens dan minum lebih banyak sekaligus untuk mengatasinya. Atau lebih buruk lagi, tubuh Anda, yang telah berusaha menahan setiap tetes, mungkin akan melepaskan cairan yang terkumpul nanti, tepat saat Anda mencoba tidur. Yang kita cari adalah manajemen cairan proaktif, bukan reaksi darurat dari tubuh Anda. Bayangkan, Anda memiliki sebuah tanaman. Jika Anda menyiramnya sedikit setiap hari, tanaman itu akan tumbuh kuat. Jika Anda membiarkannya mengering, lalu menuangkan seember penuh air ke atasnya, tanah tidak akan menyerapnya dengan baik, dan banyak air akan terbuang sia-sia. Tubuh Anda bekerja dengan cara yang sama. Tubuh membutuhkan pasokan air yang konstan dan sedang untuk memprosesnya secara efisien. Kuncinya, bukanlah mengurangi minum, melainkan minum dengan cerdas. Artinya, sebarkan asupan cairan Anda sepanjang hari, dengan memfokuskan sebagian besarnya pada pagi dan sore hari. Anggap saja sebagai loading front hidrasi. Misalnya, jika tujuan Anda adalah minum sekitar 2 liter air sehari, dan ingat ini adalah panduan umum dan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan cuaca, usahakan untuk minum sebagian besar liter tersebut sebelum pukul 5 atau 6 sore. Ini bisa berarti minum segelas besar air saat bangun tidur, segelas lagi di pertengahan pagi, segelas lagi saat makan siang, dan mungkin segelas lagi di sore hari. Jika Anda tetap berpegang pada strategi ini, saat makan malam dan beberapa jam sebelum tidur, asupan Anda seharusnya minimal. Hanya minum sedikit jika Anda benar-benar haus atau untuk minum obat. Apa yang kita capai dengan ini? Ada beberapa manfaat penting. Pertama, kita memberi ginjal Anda cukup waktu untuk memproses air dan kandung kemih Anda. Cukup waktu untuk mengosongkan diri sebelum Anda tidur. Ini secara drastis mengurangi jumlah cairan yang perlu diproses dan dikeluarkan selama jam tidur Anda. Kedua, dengan menjaga hidrasi yang cukup dan konsisten sepanjang hari, urin Anda akan kurang pekat dan karenanya kurang mengiritasi kandung kemih. Ini mengurangi urgensi dan frekuensi buang air kecil. Dan ketiga, dengan terhidrasi dengan baik, tubuh Anda tidak akan merasa perlu memasuki mode kompensasi yang telah kami sebutkan, yang seringkali mengakibatkan peningkatan produksi urin di malam hari. Saya telah melihat perubahan ini pada banyak pasien saya. Saya ingat seorang pasien, Nigir Carmen, seorang wanita yang sangat aktif, yang dulu mengeluh terbangun 3 atau 4 kali setiap malam. Ia yakin masalahnya adalah kandung kemihnya yang kecil, mitos lain yang akan segera kita bantah, sehingga ia hampir tidak minum sepanjang hari. Ia biasa mengimbanginya dengan minum 1 liter teh herbal sebelum tidur, karena mengira itu akan membersihkannya. Dengan menerapkan strategi hidrasi yang cerdas dan beberapa penyesuaian lainnya, Nyemer Carmen berhasil mengatasi gangguan tidurnya dari 4 menjadi 1, dan terkadang bahkan tidak ada sama sekali, hanya dalam beberapa minggu. Kualitas tidurnya meningkat drastis, dan seiring dengan itu, energi dan suasana hatinya pun meningkat. Ia menyadari bahwa masalahnya bukan pada jumlah total cairan, tetapi pada waktu ia mengonsumsinya. Penyesuaian ini kecil, tetapi berdampak besar. Ini seperti mengajari tubuh Anda jadwal baru untuk memproses cairan, jadwal yang menghargai waktu istirahat malam Anda. Dan ini bukan satu-satunya kejutan yang saya siapkan untuk Anda agar Anda dapat kembali menikmati malam-malam yang damai. Ada kebiasaan dan keyakinan lain yang sudah mengakar kuat, yang tanpa disadari mengganggu tidur Anda.
kita telah membahas tentang mempercepat hidrasi Anda, tentang mengalihkan sebagian besar asupan cairan Anda ke siang hari. Namun, sama pentingnya dengan kapan Anda mulai minum adalah kapan Anda mulai mengurangi asupan tersebut. Disinilah pilar kedua dari strategi ASI berperan, memuluskan transisi. Artinya, mulai pukul 16 nawen, kita mulai secara sadar mengurangi jumlah cairan yang kita konsumsi. Ini bukan tentang berhenti minum sepenuhnya, melainkan pengurangan bertahap. Alih-alih minum dalam gelas besar, pilihlah teguk sesekali hanya jika Anda benar-benar merasa haus. Pengurangan yang lembut ini memberi ginjal Anda cukup waktu untuk memproses cairan harian, menghindari kelebihan cairan, dan memastikan kandung kemih Anda sekosong mungkin sebelum waktu tidur. Ini adalah tindakan menghargai ritme alami tubuh Anda. Dan sejalan dengan gagasan tentang rasa hormat ini, kita sampai pada langkah ketiga, yang krusial untuk memastikan strategi ini. Menyela waktu. Inilah saatnya untuk menetapkan zona suci. Anda, yaitu setidaknya 2 jam tanpa cairan sebelum tidur. Anggaplah 2 jam ini sebagai tempat perlindungan bagi kandung kemih Anda. Selama periode ini, kita menghindari segala jenis cairan, air putih, teh herbal, minuman ringan, kopi, atau bahkan buah-buahan dengan kadar air tinggi. Mengapa disebut zona suci ini? Cairan apapun yang dikonsumsi sebelum tidur dapat diproses dan dikirim ke kandung kemih saat Anda mencoba untuk tertidur. Tubuh Anda membutuhkan waktu untuk mematikan keran dan bersiap untuk istirahat. Periode bebas cairan ini memungkinkan sistem ginjal Anda untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga secara drastis meminimalkan kebutuhan buang air kecil di malam hari. Dr. Juan, seorang dokter gigi, biasa minum segelas besar air es setengah jam sebelum tidur. Ketika saya menyarankan untuk membangun zona suci ini, ia menyadari perbedaan yang sangat besar. Ia berubah dari bangun 2 kali sehari menjadi tidur nyenyak sepanjang malam dalam beberapa minggu. Ia mengganti kebiasaan mendadak itu dengan membaca, dan buktinya adalah tidurnya yang nyenyak. Perubahan kecil ini membawa perubahan besar. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, Dr. Castillo, kalau saya mengurangi asupan cairan begitu banyak di sore dan malam hari, bukankah saya akan dehidrasi? Tentu saja tidak. Sebenarnya kuncinya bukan hanya seberapa banyak Anda minum, tetapi bagaimana tubuh Anda menyerap dan mempertahankan hidrasi tersebut. Dan disinilah langkah keempat berperan yang saya sebut electrolyte anchor. Ini trik sederhana namun ampuh. Saat bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas lain, minumlah segelas air dengan sedikit garam laut, tanpa garam, untuk menjaga mineralnya, dan perasan setengah buah lemon. Garam laut mengisi kembali elektrolit esensial yang hilang semalaman dan membantu air diserap oleh sel-sel Anda, bukan hanya dibuang dengan cepat. Garam laut adalah bahan bakar agar hidrasi Anda di siang hari menjadi efisien. Lemon menyediakan vitamin C, menyeimbangkan pH dan merangsang detoksifikasi yang lembut. Anggap saja sebagai menghidupkan sistem hidrasi Anda, memastikan setiap tetes air bermanfaat dan Anda benar-benar terhidrasi di tingkat sel. Awal yang cerdas untuk hari yang akan berpuncak pada tidur nyenyak. Dan untuk menutup lingkaran strategi, hidrasi cerdas ini, kita sampai pada pilar kelima dan terakhir, yang secara intrinsik terkait dengan semua yang ada sebelumnya, smart dining. Apa yang kita makan pada waktu makan terakhir di hari itu berdampak langsung pada pencernaan, kandung kemih, dan kualitas tidur kita. Menghindari makanan tertentu di malam hari sangatlah penting. Saya mengacu pada diuretik alami atau makanan yang membutuhkan banyak proses pencernaan. Ya misalnya, makanan yang sangat asin yang membuat Anda haus, makanan pedas yang dapat mengiritasi kandung kemih, atau buah-buahan dengan kandungan air tinggi seperti semangka jika dimakan dalam jumlah banyak. Pilihlah makan malam yang ringan dan seimbang yang tidak memaksa sistem pencernaan Anda bekerja ekstra saat seharusnya bersiap untuk istirahat. Makan malam yang cerdas meminimalkan rangsangan yang dapat membangunkan kandung kemih Anda di malam hari. Makan malam yang cerdas, para pendengar yang budiman,
Bukan hanya tindakan kebaikan bagi sistem pencernaan Anda, tetapi juga strategi pencegahan yang ampuh untuk kandung kemih Anda. Dengan mengurangi beban kerja di malam hari, kita memungkinkan tubuh Anda mempersiapkan diri untuk istirahat yang sesungguhnya, meminimalkan gangguan. Lalu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk memastikan kandung kemih yang telah bekerja keras sepanjang hari benar-benar kosong dan beristirahat saat waktunya tidur? Disinilah teknik yang sangat sederhana, namun efektif yang kami sebut pengosongan. Kandung kemih ganda berperan. Bayangkan begini, terkadang ketika kita pergi ke kamar mandi, kandung kemih kita tidak sepenuhnya kosong pada percobaan pertama. Mungkin ada sedikit sisa urin yang, meskipun tidak terasa saat itu, akan menumpuk dan membangunkan kita nanti. Pengosongan ganda persis seperti namanya. Ketika Anda pergi ke kamar mandi sebelum tidur, dan saya sarankan melakukan ini di waktu-waktu penting lainnya di siang hari jika Anda merasa kandung kemih. Anda tidak sepenuhnya kosong, buang air kecil lah, secara normal. Kemudian, alih-alih langsung bangun, tunggu sekitar 30 detik, rileks, dan coba buang air kecil lagi. Anda akan sering terkejut melihat seberapa banyak urin yang masih keluar. Anda dapat sedikit mencondongkan tubuh ke depan atau bahkan menekan perut bagian bawah dengan lembut menggunakan tangan untuk membantu mengeluarkan sisa urin. Ini seperti memastikan Anda telah memeras spons sepenuhnya. Gerakan kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa sering Anda bangun di malam hari. Sekarang, mari kita beralih ke strategi cerdik lain yang mengatasi faktor yang sering terabaikan, gravitasi. Di siang hari, saat kita berdiri atau duduk, cairan tubuh kita cenderung menumpuk di ekstremitas bawah. Inilah hukum fisika. Itulah sebabnya beberapa dari Anda mungkin menyadari pergelangan kaki atau telapak kaki Anda sedikit membengkak di penghujung hari. Saat kita akhirnya tidur, cairan yang terkumpul di kaki kita kembali ke sirkulasi utama. Dan coba tebak apa yang tubuh kita lakukan dengan kelebihan cairan dalam sirkulasi? Ya, tubuh memprosesnya dan mengubahnya menjadi urin. Ini berarti tepat ketika kita ingin tidur, tubuh kita mulai memproduksi lebih banyak urin, meningkatkan kemungkinan kita perlu ke kamar mandi di malam hari. Disinilah lift gravitasi berperan. Sekitar 1 jam sebelum tidur, atau bahkan 30 menit sebelum tidur, angkat kaki Anda di atas ketinggian jantung. Anda bisa berbaring di sofa dan meletakkan kaki Anda di atas bantal atau ottoman yang tinggi, atau cukup berbaring di tempat tidur dan menyandarkan kaki ke dinding. Tujuannya adalah agar gravitasi bekerja sesuai keinginan Anda. Dengan meninggikan kaki, kita membantu cairan yang terkumpul kembali ke sirkulasi sebelum kita tidur. Dengan begitu, tubuh punya waktu untuk memproses kelebihan cairan tersebut, dan Anda bisa mengosongkan kandung kemih untuk terakhir kalinya sebelum tidur, sehingga secara signifikan mengurangi produksi urin selama jam-jam tidur Anda yang paling berharga. Ini adalah pra-drainase cerdas yang mempersiapkan tubuh Anda untuk tidur malam tanpa gangguan. Dan kembali ke poin penting yang telah kita bahas secara singkat dalam Smart Dinner dan hidrasi pagi. Mengendalikan asupan garam. Ini bukan tentang menjelek-jelekan garam, melainkan memahami perannya. Asupan garam berkualitas baik yang cukup, seperti garam laut murni, sangat penting untuk keseimbangan elektrolit dan hidrasi sel, seperti yang kita lihat pada minuman pagi Anda. Namun, kelebihan garam, terutama garam olahan dan tingginya kadar natrium tersembunyi dalam makanan olahan dan cepat saji, merupakan faktor kunci yang dapat mengganggu tidur Anda. Tubuh yang merasakan kelebihan garam menahan cairan untuk mengencerkannya. Hal ini tidak hanya membuat kita merasa kembung, tetapi juga meningkatkan tekanan pada ginjal untuk membuang kelebihan tersebut, yang mengakibatkan peningkatan produksi urin, seringkali di malam hari. Jadi saat merencanakan makan malam Anda dan juga semua makanan Anda, perhatikan jumlah garamnya. Pilihlah makanan segar, dimasak di rumah, di mana Anda yang memegang kendali. Jika Anda makan di restoran, jangan ragu untuk meminta makanan Anda disiapkan dengan sedikit atau tanpa garam dan tambahkan sendiri jumlah yang tepat. Dengan mengurangi asupan natrium berlebih,
Anda tidak hanya akan menjaga tekanan darah dan kesehatan kardiovaskular, tetapi juga memberikan kandung kemih dan ginjal. Anda tidur malam yang jauh lebih nyenyak dan memulihkan. Ini adalah keseimbangan yang rumit antara memastikan hidrasi optimal dengan jumlah garam yang tepat dan menghindari kelebihan garam yang mengganggu siklus tidur dan eliminasi alami Anda. Jadi kami telah menguraikan bagaimana hidrasi strategis, smart dinner, dan manajemen garam yang sadar merupakan pilar yang saling terkait untuk mewujudkan tidur nyenyak dan restoratif yang kita dambakan. Dari pentingnya minuman pagi Anda, waktu dan komposisi makan malam Anda, hingga keseimbangan vital dalam asupan natrium Anda, setiap elemen memainkan peran penting dalam istirahat malam dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Saya ingin tahu, perubahan apa yang akan Anda terapkan pertama kali dalam rutinitas malam Anda untuk mulai mengubah istirahat Anda hari ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Jika konten ini beresonansi dengan Anda, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, aktifkan lonceng untuk menerima informasi terbaru kami, dan bagikan pengetahuan berharga ini dengan mereka yang juga ingin meningkatkan kualitas hidup mereka melalui tidur nyenyak. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan menuju kesejahteraan yang lebih dalam dan lebih sadar. Sampai jumpa lagi, jaga diri Anda, dan semoga malam Anda indah dan benar-benar restoratif.